Haiwan, binatang cinta kepada Rasul. Pohon kurma cinta kepada Rasulullah. Batu cinta kepada Rasulullah SAW. Karena itu saking agungnya, saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kita setiap sholat, sebelum kita menutup sholat ada sholawat kepada Nabi. Kita mulai bicara harus mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena itu cintanya kita kepada Rasulullah SAW itu bukan hanya cinta dari hati, bukan. Karena hubbun Nabi ibadah. Cinta Nabi Muhammad SAW itu cinta yang dari hati, dan cinta karena kita, dan biasanya kalau kita cinta pada Nabi, dengan cinta ini kita mengamal amal, kita melaksanakan amal, kita kerja untuk manzilah kita, dekat posisi kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu datang ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua ayat ini kalau kita benar-benar mengetahui maknanya, ini apa, dengan yakinan dalam hidup kita dengan dua ayat ini, insya Allah hidup kita tenang. Karena itu biasanya yang membaca surat Syarh, ya, Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usr di sini maksudnya kesusahan. Yusran di sini maksudnya kemudahan. Nah, ulama mengatakan bahwa di sini maksudnya kenapa al-usr itu pakai alif lam dan yusra itu pakai tanwin. Karena pertama membangkangkan dan mengagungkan kalimat yusra. Mengagungkan kalimat yusra. Kenapa? Karena di sini tandanya bahwa setiap kesusahan, setiap kesulitan ada dua kemudahan. Dan itu juga diambil di zamannya Umar. Di zamannya Umar, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, salah satu sahabat yang dari masuk golongan 10 sahabat yang Rasulullah SAW mengasih kabar kepada mereka bahwa mereka dari ahli surga. Ya, kalau kota sekarang dengan zaman dulu dengan kota Syam, di zaman itu sekitar tahun 14 Hijriah, muslimin baru masuk kota Syam. Pas baru masuk kota Syam ini, kumpulan kaum musyrikin atau kumpulan tentara Romani atau pasukan Romani terkumpul dengan jumlah yang besar. Akhirnya Abu Ubaidah mengirim surat kepada khalifah di zaman itu, yaitu Khalifah Umar ibn Khattab. Dia kirim dengan inti surat itu bahwa terkumpul jumlah yang besar dan saya takut bagi orang muslimin yang tetap. Suratnya Umar bin Khattab pas waktu dia terima suratnya Abu Ubaidah, dia langsung tulis tiga kalimat. Dia tulis la usra ba'da yusrain. Satu kesulitan
diiringi dengan dua kemudahan. Nah, dengan ayat ini kita mengambil karena Rasulullah SAW pas waktu Rasulullah menerima ayat ini, langsung Rasulullah SAW keluar dari kamarnya setelah Rasulullah menerima wahyu ini, setelah Rasulullah menerima fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, langsung Rasulullah SAW berkata, "Lau ja'a al-usru fadakhala hadha al-hijr, la ja'a al-yusra hatta yadkhula alayhi fayukhrija." Datang kemudahan ini mengambil masuk ke gua itu dan mengeluarkan kesulitan. Saking Rasulullah SAW kabar gembira bagi Rasulullah SAW. Karena itu kita kalau kita benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahmanun bi'ibadi, itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sayang dengan hambanya, bahwa semua takdir yang kita merasakan atau kita hadapi di dunia ini, itu semua dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua percobaan yang kita menghadapi di dunia ini itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman bahwa setiap kesulitan, bahwa setiap kesusahan di hidup kita, di diri kita sebagai sakit, atau ini kemiskinan, atau apa aja yang bikin hati kita gak tenang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengirimkan kemudahan, hatta walau ba'da hin, hatta walau kemudahan ini agak lama, akan mengirim kemudahan untuk menggeser kesulitan. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali katakan, ajibtu liman atahu al-faqr wa lam yaqra alam nashrah. Kata Imam Ghazali, aneh yang orang kena kesusahan dan dia nggak baca alam nashrah. Dan kenapa? Karena ayatnya udah jelas, fa inna, dan inna di sini taukid, meyakinkan. Ya. Inna di sini yang pertama fa inna, yang kedua inna, ini meyakinkan bahwa setiap kesulitan ada dua. Kalau kita mau melihat gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tandanya atau mukjizatnya, ceritanya Nabi Ayub. Nabi Ayub pertama dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasih kepada Nabi Ayub nikmat rizki, jadi orang kaya, nikmat anaknya banyak, nikmat sehat 20 tahun mengalami kenikmatan itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasih ujian kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub dan biasa ada yang ngomong kepada Nabi Ayub, Nabi Ayub, Anda orang soleh, Anda dari salah satu nabi. Kenapa Anda nggak doa? Kenapa Nabi Ayub nggak doa? Kenapa Anda itu nggak doa? Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuh dari kesusahan, dari kesakitan, dari semua ini musibah. Kata Nabi Ayub apa? Inna Allah qad an'ama alayya fi 20 'am wa inni sabirun ala hadhihi fi 20 'am. Kata Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengasih kepada saya nikmatnya selama 20 tahun. Saya akan sabar dengan kesulitan ini selama 20 tahun. Dan saya nggak akan minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Itu adab.
Itu ma'rifatullah. Karena Nabi Ayub yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan Nabi Ayub dari kesusahan ini, dari kesulitan ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengasihi balas sabarnya Nabi Ayub dengan nikmatnya yang lain. Karena itu mungkin kita sekarang ada merasa susah, merasakan susah di kerja, atau merasakan susah di rumah, atau mengerjakan susah di mana aja. Dan susah itu bukan terbentuk juga dengan ini ya, bukan terbentuk hal materi aja. Nggak. Mungkin hati kita yang mungkin kita terasa tertekan atau gimana. Yakin harus kita pasang yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarh ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya Nabi Muhammad, dan yang kedua dengan yakin bahwa setiap kesulitan ada dua kemudahan. Karena itu setelah ini semua datang ayat fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan dunia, urusan agama, urusan apa aja, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang urusan akhir. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Di sini fa idza faraghta fansab. Ada ulama yang mengatakan ai idza faraghta min umuri dunya wa ashghaliha fansab ila al-ibadah wa qum ilaiha nasyid. Maka kalau Anda selesai dari urusan dunia, selesai kerja dunia, setelah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Dan yang terakhir wa ila rabbika farghab. Farghab ini di sini apa? Kita ke Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini ulama mengatakan fa idza faraghta fansab, ini ada hal yang ibadah, seperti ibadah salat, seperti ibadah ini. Dan yang kedua, setelah ibadah, setelah kita mengerjakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita berdoa. Dan itu ulama mengatakan bahwa setiap kali kita kerja, setiap kali kita mengamalkan mengerjakan ibadah, sebaik-baiknya setelah kita mengerjakan itu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka segala pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngasih pada kita kemudahan dan ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita selesai majelis ini, kita baca lagi surat Asy-Syarh. Ya, saya akan baca semuanya. Bacaan kedua, Bapak dan Ibu mengikuti bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita akan baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak wa wada'na anka witrak alladhi anqadha dhahrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك صدق الله فارغب. العظيم. صدق الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita udah pelajari dan kita mendalami, tadabburi surat Asy-Syarh. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini insyaallah bagi kita insyaallah berkah, bagi kita insyaallah bermanfaat, bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi yang di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Mahrus. Baik, biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Kami saat menimba ilmu di pesantren, kiai kami biasanya meminta para santrinya untuk membaca surat Alam Nashrah itu sesudah qobliyah subuh. Sesudah qobliyah subuh kita diminta bareng baca surat Alam Nashrah 3 kali. Sesudah itu kita memegang dada kiri kita dengan tangan kanan kita seraya mengucapkan ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah sebanyak 41 kali. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iftah lana qulubana futuhal arifin, iftah lana qulubana futuhal arifin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pintu hati kita dibuka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu hatinya orang-orang yang telah ma'rifah. Dalam rangka supaya kita mudah dalam menimba ilmu, supaya kita mudah dalam menerima ilmu, supaya kita lapang dada kita, lapang hati kita, legowo kata orang Jawa. Lega hati kita, gak gampang. Legowo. Bahasa baru buat Ustadz Abdullah. Gak gampang sumpah. Nah, tenang. Itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legowo mungkin sama seperti ikhlas Ustadz Abdullah. Dan untuk Bapak Ibu ketahui yang dimaksudkan Ustadz plong artinya plong. Yang dimaksud Ustadz Abdullah dengan bahasa mengasih mungkin maksudnya memberi ya. Ya, jadi memang ada sedikit perbedaan bahasa. Ya, Ustadz Abdullah mengasih sama dengan memberi. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berdiskusi terkait surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Silahkan, ada Ustadz Abdullah di backup oleh Ustadz Mahrus. Insya Allah nanti bisa menjawab pertanyaan yang ada di majelis ini. Bisa langsung dengan menghidupkan mikrofonnya atau dengan mengangkat tangan. Silahkan.
Dan biasanya kalau di Balda pada saat kita selesai sholat juga sama Ustadz Mahrus selalu diajak membaca surat ini, terutama juga Assalamualaikum Mbak Lulu. Waalaikumsalam Mbak Ari, silahkan. Maaf nih mau bertanya, tadi kan surat Al-Insyirah ini artinya melapangkan dada ya? Melapangkan dada, ya betul. Dan terus tadi surat Ad-Duha, nggak salah tuh ada hubungan antara surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah, karena saya lupa tadi apakah karena urutan, kan biasanya urutan Al-Quran itu kalau berdekatan pasti ada maksudnya ya. Nah, tapi waktu turunnya itu lebih dulu mana ya? Al-Insyirah dulu atau Duha dulu? Ya. Dan hubungan keduanya itu bagaimana gitu? Makasih Pak Ustadz. Silakan Ustadz Abdullah. Ya, kalau tentang kapan turunnya ya, kalau kapan turunnya itu dalam sejarah atau dalam ilmu tafsir atau dari ulama tafsir itu nggak tahu. Karena susunan surah ini bukan sesuai dengan susunan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW menerima wahyu sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan situasi. Terjadi kejadian, turun wahyu tentang kejadian itu. Ada yang nanya, turun wahyu yang jawab pertanyaan itu. Tapi buat susunannya, itu susunannya Rasulullah SAW. Tapi kenapa kita ulama itu saking detailnya itu, dia mengambil kenapa Rasulullah SAW ini kenapa surat ini posisinya setelah Al-Quran itu, susunannya Al-Quran ini sesuai dengan Al-Quran, wahyunya itu sesuai dengan Al-Quran yang belum turun kepada Rasulullah. Jadi Al-Lauhul Mahfuz susunannya itu seperti yang kita melihat, kita mengalami sekarang ini. Susunannya, susunan suratnya, susunan ayatnya. Karena kadang-kadang turun ayat ini mungkin seperti yang kita akan datang, ada surah Al-Alaq. Suratul Alaq itu bukan yang turunnya itu semuanya sekaligus. Yang kita tahu kan, karena Rasulullah SAW pas menerima wahyu pertama cuma menerima 5 ayat. Tapi susunan ayatnya ini Rasulullah SAW mengatakan setelah dapat wahyu, Rasulullah SAW bilang ayat ini taruh setelah ayat itu. Itu tentang kapan turunnya. Banyak yang kita nggak tahu apa ini. Kalau kejadian tentang sejarah itu kita pasti tahu kapan turunnya. Apa dulu mana ayat dulu mana yang turun atau yang mana itu lama nggak sampai sana. Ya. Tapi kalau tentang apa hubungannya itu kadang-kadang nggak ada, ya bukan semuanya ada hubungannya. Tapi ulama mengambil ijtihad, ya pendapat di masing-masing. Tapi dari hubungan surat Ad-Duha dengan surat Asy-Syarh, kedua surat ini sangat erat hubungannya karena sama-sama ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dan itu yang jelas, Rasulullah SAW, surat Ad-Duha awalnya bercerita kepada Rasulullah SAW. Dan kedua surat ini menerangkan tentang nikmat-nikmatnya Allah dan memerintahkan kepada Nabi untuk mensyukuri nikmat-nikmat. Seperti yang kita bisa lihat di ayat di surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. 3 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Asy-Syarh juga ada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak, nikmatul hidayah. Yang kedua, wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, mengangkat bebannya. Wa rafa'na laka dzikrak, Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat-nikmat ini
yang erat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang hubungan surat Ad-Duha dengan surat Asy-Syarh. Wallahu a'lam. Mbak Ari, cukup jelas ya? Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Dari Ustadz Mahrus mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup ya sepertinya. Baik, silahkan, mungkin ada yang lain lagi. Masih ada satu kesempatan bagi satu penanya lagi sebelum kita tutup majelis ini. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdullah, bahwa jika kita menghadapi kesulitan, kenapa kita tidak membaca surat Al-Insyirah ini? Termasuk salah satu keutamaan dari surat Al-Insyirah, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi kesulitan, bacalah surat ini. Begitupun ketika kita memohonkan untuk kemudahan, artinya untuk memohon kemudahan kan belum tentu kita menghadapi satu kesulitannya ya, tapi kalau kesulitan itu sendiri biasanya memang sudah kita hadapi kesulitannya, sudah terjadi. Tapi kalau kita mohon kemudahan, memohon supaya Allah memudahkan segala urusan kita, melancarkan segala rencana kita, ini juga bisa dibaca surat UM. Baik, sepertinya tidak ada, juga tidak ada pertanyaan. Jika nanti setelah majelis ini ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa di WA ke saya atau dengan Ustadz Abdullah sendiri. Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya di hari Sabtu juga jam 10. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganjal, tidak ada yang ingin ditanyakan sekarang, semuanya sudah cukup jelas. Jadi insya Allah minggu depan kita akan membahas dengan surat pendek lainnya ya Ustadul, barangkali ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, cukup insya Allah. Cukup, baik. Demikian Bapak Ibu untuk kajian hari ini, surat Al-Insyirah, ayat-ayat pendek yang memang biasa kita baca di sholat-sholat fardu kita ataupun sholat-sholat sunnah kita. Sebelum memimpin membaca doa, silakan Ustadul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu. Amin. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر ولكن لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ذنبنا واقض حوائجنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا واقض حوائجنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. ندعو بما دعا إليه نبيك موسى بقوله ربنا اشرح لنا صدورنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم كما أجبت لنبيك موسى اللهم تقبله منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا في حياتنا وأعمالنا وحياتنا وفي ذهابنا ورواحنا وغدونا وفي أمرنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin. Mari kita menutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Abdullah. Demikian Bapak Ibu kajian kita hari ini surat Al-Insyirah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap ayatnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari majelis hari ini. Semoga kita bisa menimba ilmu yang bermanfaat insya Allah bagi kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di kajian berikutnya, kajian Al-Quran di hari Sabtu jam 10 dan majelis zikir Ratibul Hadat setiap hari Jumat jam 16.30. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun sikap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita semua sepakat kantor yang besar. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih Bu Miryati, terima kasih Pak Mulya, terima kasih Bu Kastini, Bu Olia, Mbak Rani, makasih. Bu Tisha, terima kasih. Bu Nela, terima kasih. Sama Mbak, makasih juga. Iya, Matur nuwun Mbak Lulu. Sami-sami, terima kasih juga. Bu Nora, Bu Suci, Ningsih, terima kasih. Ustadz Afendi. Sama Mbak Lulu. Alhamdulillah. Bu Naswa, terima kasih. Pak Boni, sudah sehat Pak Boni ya. Bu Ami, terima kasih. Pak Humaidi, terima kasih. Bu Ois, Mbak Mercy, terima kasih semuanya. Mbak Seha, makasih. Bu Desi dari Solo, makasih Pak Toto dan Bu Dewi, matur nuwun. Pak Jiding, terima kasih Pak Jiding. Ya, terima kasih libur ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suyitno, terima kasih. Bu Irma, terima kasih. Pak Boyke, terima kasih. Dwi, terima kasih. Teman-teman tim Balda, terima kasih untuk selalu support. Sama-sama. Baik, terima kasih semuanya. Host, Terima kami kasih, persilakan Mbak Lulu, untuk bisa bisa. menutup Terima kasih, ini. Mbak Lulu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Alhamdulillahirabbil alamin.